Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka materi kita dengan membaca doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Puji syukur, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita terhindar dari virus yang telah mendunia ini. Baiklah, kita lanjut ke materi kita, yaitu bab 9 yang judulnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Yang Abi harapkan setelah anak-anak mendengarkan materi ini, yang Abi harapkan anak-anakku bisa memahami perilaku hormat kepada kedua orang tua, bisa memahami cara hormat kepada kedua orang tua dan guru, bisa memahami perilaku patuh kepada kedua orang tua, bisa memahami cara patuh kepada kedua orang tua dan guru. Masuk ke materi. Yang pertama adalah hormat kepada kedua orang tua. Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anaknya, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya sesuai syariat Islam. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya itu kafir. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub atau tercatat di dalam Al-Quran. Ada banyak yang berbicara tentang hal ini. Di antaranya surah An-Nisa ayat 36. Di dalam surah An-Nisa ayat 36 ini diketahui bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan syirik. Ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua menepati kedudukan mulia dalam pandangan Islam. Maka sebagai anak kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya, baik itu orang tua masih hidup maupun sudah meninggal.
Kemudian perilaku durhaka kepada orang tua, ukul walidain, merupakan dosa yang sangat besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kepatuhan kepada orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada murka orang tua. Maksudnya, jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan ridho. Demikian pula sebaliknya, jika orang tua murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga murka. Wahai anak-anakku yang soleh, ada cara kita untuk menghormati pada kedua orang tua yang masih hidup. Yang pertama, mendengarkan semua perkataan dan penuh rasa hormat dan rendah hati yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Nah, mumpung sekarang lagi pada di rumah, yang Abi harapkan tolong bantu beban orang tua, nyuci piring, menyapu, dan lain-lain. Yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Nah, kalau anak-anak mau nanti saat kembali ke pondok, minta doa restu orang tua, minta maaf, minta doa restunya supaya ilmunya berkah dan masuk. Yang ketiga, cara menghormati. Ada cara menghormati atau mematuhi kedua orang tua setelah meninggal. Bagaimana caranya? Menyambung tali silaturahim dengan kerabat atau sahabat orang tua. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke materi yang kedua adalah cara hormat atau patuh kepada guru. Anak-anakku, mungkin kalian sudah tahu siapa guru. Guru adalah orang yang sangat berjasa besar dalam mendidik dan mengajarkan kita sejak usia dini. Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Islam menempatkan guru pada posisi yang sangat mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Mungkin yang di pondok, ya, selama kita di pondok, kita jauh dari orang tua. Siapa orang tua kita? Ya guru-guru atau ustadz-ustadznya. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhi sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua di rumah. Hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan oleh Islam. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan seorang, dia berhutang budi kepada guru. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi seorang guru. Nah, ketika kalian nanti sukses, cara menghormati dan mematuhi guru. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Yang ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Yang keempat, memandang guru dan dengan pandangan penuh rasa hormat atau takzim. Yang kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Sekian materi yang dapat Abi sampaikan. Abi berikan soal. Semoga Abi harapkan anak-anak kelas 8 bisa mengerjakan ini
tuliskan surah An-Nisa dan ayat 36 beserta artinya, kemudian kirim melalui via WhatsApp atau WA. Dicatat di kertas, dikasih nama di kertasnya, kemudian foto, kirim. Sekian dari Abi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.